semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Walaupun saat sekarang kita tahu bahwasanya COVID sedang menyebar di seluruh dunia. Namun, saudara-saudari semua jangan pernah takut dan jangan pernah gegabah dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Oke, dalam video saya ini, saya akan memaparkan atau membawa sebuah tentang mengenai sebuah negosiasi yang dimana kita perlu tahu yang namanya negosiasi adalah sebuah interaksi sosial antara yang satu dengan yang lain yang dimana berbeda pendapat atau berbeda sebuah tujuan. Nah, di saat itu terjadilah yang namanya sebuah negosiasi agar tercapai sebuah tujuan yang harus satu dan yang dimana kemajuan itu ataupun tujuan itu akan memajukan sebuah perusahaan ataupun instansi. Sebelumnya kita tahu bahwasanya negosiasi ini juga pernah ada atau contoh kasusnya seperti Christopher, di mana Christopher ini meminta Elizabeth untuk membiayai ekspedisi penerbangan yang dimana saat itu di Inggris terjadi peperangan yang sangat besar sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun tidak tertutup kemungkinan kita juga sebagai manusia setiap hari kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik itu di tempat kerja, di sekolah, di kampus, ataupun dimanapun kita berada, di masyarakat sekitar akan sering yang namanya terjadi sebuah pertentangan atau sebuah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini yang akan membuat seseorang mungkin tidak senang dan seseorang yang lain juga merasa tidak senang. Dikarenakan dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya harus mencapai satu tujuan yang dimanapun tujuannya harus satu dan pendapatnya juga harus bersatu tanpa berbeda-beda. Negosiasi ini dapat terjadi antara ketika yang satu dengan yang satunya saling bertukar pikiran dan saling berkomunikasi dengan baik atau menjalin sebuah komunikasi yang baik sehingga mereka pun dapat memilah ataupun mendapatkan sebuah tujuan yang sama. Nah, dalam video ini kami diberikan tugas yang mengenai negosiasi. Negosiasi yang dimana kami mencari sebuah film pendek yang dimana di film ini adalah sebuah kenyataan tanpa dibuat-buat ataupun yang seperti semacam kita lihat di media sosial ataupun di YouTube lain yang hanya dibuat dengan skenario-skenario. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah negosiasi yang dimana negosiasi ini berhubungan dengan pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, negosiasi ini banyak mencangkup ataupun pengertian negosiasi ini tidak hanya terkhusus untuk satu, namun secara umum negosiasi ini sering terjadi dimanapun kita berada. Dalam video ini saya mengambil sebuah judul yang dimana juga saat sekarang sudah tersebar di media-media sosial dan ini adalah sebuah kenyataan fakta. Ini adalah sebuah kenyataan yang dimana video ini kemudian diupload, yang dimana video ini diupload agar seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwasannya pendidikan itu sangatlah penting. Nah, dimana di dalam pendidikan ini juga terjadi yang namanya negosiasi. Contoh kasus yang saya ambil yaitu seorang guru buta yang bernama Pak Ais di Thailand, di mana dia adalah seorang guru yang mempunyai kekurangan dalam melihat dan kekurangan dalam mendengar. Suatu hari, tibalah saatnya semua murid dan juga guru masuk dalam sebuah sekolah ataupun yang namanya proses belajar mengajar. Yang dimana Pak Ais ini tidak dapat melihat dan juga tidak dapat mendengar. Semua pun siswa-siswi di sekolah tersebut meremehkan Pak Ais ini. Sehingga Pak Ais ini mendapatkan satu kelas yang dimana ada beberapa atau berjumlah cukup banyak siswa dan siswi dalam kelasnya. Oke, setelah itu di saat Pak Ais ini ingin mengajar, namun kita tidak tahu yang namanya semua manusia juga, apalagi masa-masa sekolah, anak-anak SMA, SMP, ataupun SD, mungkin pemikirannya masih belum tahu apa arti sebuah dari pendidikan.
Setelah itu Ais ini mencoba mencari cara untuk dan agar seluruh siswa dan siswinya dapat ikut dalam pembelajarannya. Pak Ais pun ingin sekali ketika siswanya ikut dalam kelas dan mengajar bersama. Setelah itu, Pak Ais bertemu dengan seorang atau beberapa murid sekitar 2 atau 3 orang. Di mana di situ dia meminta agar murid ini dapat mengikuti les belajarnya. Namun ketiga murid ini tidak menghargai ataupun tidak sopan terhadap Pak Ais dikarenakan kekurangannya ini. Lalu Pak Ais pun mencoba dan timbullah pemikirannya di situ. Dia pun bernegosiasi kepada anak-anak yang 3 orang tersebut. Dia menanyakan, apa yang harus saya lakukan agar kalian dapat mengikuti proses belajar? Setelah itu, siswa-siswi ini pun menjawab, jika seandainya Bapak mau kami ikut dalam ruangan Bapak, berjalanlah Pak tanpa memakai sebuah alat. Berjalan terus tanpa didampingi dengan orang lain. Lalu setelah itu pun Pak Ais hendaknya melakukan hal tersebut. Dia ingin negosiasinya terhadap anak tersebut dapat tercapai dan tujuannya pun yang diinginkannya tercapai. Setelah itu dia berjalan sekitar beberapa langkah lalu terjatuh. Dikarenakan dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Alat yang dia gunakan juga dia jatuhkan ke bawah. Lalu setelah itu namanya juga siswa dan siswi. Mereka juga kasihan melihat seorang guru terjatuh dan terpapar di bawah. Lalu mereka membantunya. Setelah itu pun siswa-siswi ini merasa kagum terhadap sosok seorang guru Pak Ais yang benar-benar berusaha memberikan negosiasi agar keinginan ataupun tujuannya ingin mengajar dalam kelas dapat diikuti seluruh siswa ataupun siswi tersebut. Tidak lama kemudian beberapa hari berlalu, Pak Ais pun dipanggil dalam sebuah rapat, yang dimana di situ terdapat banyak guru dan juga kepala sekolah ataupun seorang yayasan yang di sekolah tersebut. Di saat itu mereka meremehkan Pak Ais, yang dimana meremehkan ini dikarenakan terdapat banyak isu dari masyarakat lain. Kenapa sekolah ini harus memberikan peluang kepada seorang guru yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? Namun, di saat itu pun Pak Ais merasa sedih. Semua guru tidak ada yang setuju dan semua guru tidak percaya akan keyakinan dan kekuatan yang ia peroleh dalam hidupnya. Dan dia pun telah berusaha memakai segala alat benda media sosial untuk membantunya dalam media sosial ataupun dalam pembelajaran setiap harinya. Namun setelah itu terjadi lagi yang namanya sebuah negosiasi. Negosiasi dalam video selanjutnya ini, Pak Ais meminta dan dia pun ingin sekali diberikan kesempatan sekali lagi. Saat itulah Pak Ais berkata, bisakah kalian memberikan saya satu peluang lagi? Di saat ujian telah berlalu, dan lihatlah ketika nanti di saat mata pelajaran yang saya asuh sama sekali itu tidak nilai siswa tidak memenuhi standar, saya rela untuk dikeluarkan dari pihak sekolah ini. Pak Ais dengan penuh keyakinan dan gigih bernegosiasi mengeluarkan semua yang ia punyai. Negosiasi ini terjadi, yang dimana guru-guru yang lain berbeda pendapat dan Pak Ais juga berbeda pendapat. Pak Ais di sini bernegosiasi terhadap guru yang lain agar diberikan kesempatan sekali lagi, dan kita tahu dia diberikan sebuah kesempatan. Setelah diberikan sebuah kesempatan, tibalah saatnya ujian. Dan semuanya seperti yang kita ketahui berjalan sesuai harapan dan nilai-nilai seorang ataupun siswa-siswi yang berada dalam kelas itu mendapat nilai yang sangat tinggi. Itulah yang namanya sebuah negosiasi, yang dimana negosiasi ini tercapai tujuan bersama. Tujuan yang diinginkan sekolah dan tujuan juga yang diinginkan oleh seorang Pak Ais. Demikian yang bisa saya bawakan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.